Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, baik itu nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta yang lebih utama adalah nikmat iman dan Islam yang ada di dalam hati kita masing-masing. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang telah membawa kita dari alam yang jahiliyah menuju alam yang akhlakul karimah dan memperkenalkan kita kepada agama yang mulia Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan sebuah kultum dengan judul puasa dalam pandangan ilmu sains dan ilmu medis. Hadirin sekalian sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah saya bacakan surah pembuka Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah saya bacakan di awal tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga kita sebagai umat Islam dan juga kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan tak diwajibkan untuk meninggalkan ibadah puasa Ramadan tanpa disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan untuk meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu cara kita untuk mencapai atau meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketakwaan adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai cara atau mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa juga memiliki manfaat seperti detoksifikasi atau membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selama hampir setahun ini kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung pestisida seperti buah dan sayur yang kita temukan di dalam pasar, dan juga makanan instan serta makanan olahan yang tentu sangat banyak sekali mengandung pemanis buatan, pewarna buatan, dan juga bahan-bahan pengawet yang semuanya itu dapat menimbulkan bibit-bibit penyakit dan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Tentunya secara alami tubuh pasti kesulitan untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh akibat makanan yang kita konsumsi selama hampir setahun itu. Dan yang pasti
tubuh perlu mengeluarkan racun-racun itu. Dengan cara apa? Tentu salah satu dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa. Dengan berpuasa maka kita dapat membantu tubuh kita untuk mengeluarkan racun-racun yang ada akibat konsumsi makanan-makanan tersebut. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Dr. Masludi yang berdomisili di Indramayu mengatakan dalam ilmu kedokteran terbukti makan dan minum yang berlebihan dapat mengganggu kinerja dari organ dalam tubuh seperti organ lambung, kemudian juga dapat mengganggu dan memberatkan kinerja dari organ-organ jantung, serta juga dapat merusak hati dan ginjal akibat bahan-bahan yang mengandung racun yang kita makan selama ini. Juga berpuasa dapat meningkatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, serta juga dapat meningkatkan gula dalam darah sehingga biasa terjadi penyakit diabetes pada penderitanya. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu penelitian yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh jurnal US National Library of Medicine, silahkan dicari NCBI, itu mengatakan bahwa puasa dapat menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian juga puasa dapat mengontrol gula dalam darah kita. Selain itu, menurut penelitian ini, puasa juga dapat meningkatkan dan memelihara sel-sel syaraf pada organ atau pada otak kita, sehingga insya Allah pada kedepannya nanti kita akan terhindar dari penyakit demensia atau penyakit biasanya kita katakan sebagai penyakit kepikunan pada orang tua dan juga penyakit Alzheimer. Insya Allah kita terhindar. Kemudian juga dapat meringankan atau dapat menyembuhkan pada penyakit lambung. Mengapa seperti itu? Pada saat kita berpuasa, otak kita mengirimkan sinyal agar tidak mengeluarkan asam lambung, sehingga asam lambung tadi tidak dapat mengikis pada dinding lambung kita. Mengapa? Karena biasanya pada orang yang penyakit kronis yang menyebabkan terjadinya penyakit kronis akibat asam lambung yang berlebihan, dengan berpuasa maka akan di-stopkan oleh otak dengan mengeluarkan asam lambung itu. Kemudian juga dapat meningkatkan atau memelihara kesehatan jantung, serta meringankan pada organ jantung saat bekerja, atau kinerjanya dapat diringankan dengan berpuasa. Kemudian juga dapat menurunkan dari kinerja organ-organ seperti organ hati, sehingga hati kita saat berpuasa banyak beristirahat dan juga tidak dapat melaksanakan atau mengeluarkan racun-racun yang ada dalam makanan. Jadi istilah dan ibaratnya itu organ hati dipuasakan atau diistirahatkan sehingga dapat memberikan kesehatan pada organ hati kita. Begitupun pada organ ginjal dan organ-organ yang lain, kesemuanya itu dapat diistirahatkan dan juga dapat membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali manfaat dari berpuasa ini. Selain itu juga dapat mencapai keridhaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetaplah semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Insya Allah dengan kita berpuasa, kita mendapatkan amal pahala yang begitu besar, dan juga dapat bonus, kita dapat kesehatan tubuh kita, sehingga racun-racun dan bibit-bibit penyakit dapat dikeluarkan oleh tubuh kita. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih kepada saya pribadi. Bila ada salah kata dan juga dari perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup
kultum ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.